Pengertian tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari proses osifikasi. Tulang keras ini banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat sehingga bersifat keras. Struktur mikroskopis tulang keras. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan di dalam matriks. Matriks ini terdiri dari zat perekat atau kolagen dan endapan garam-garam mineral seperti garam kalsium atau kapur. Lalu komponen tulang keras yaitu osteoblast, ada osteosit. Lalu juga ada osteoklas, kanakuli yaitu memelihara matriks tulang terdapat di dalam lakuna. Lalu ada osteoklas yaitu sel motil yang berperan dalam perombakan tulang. Kanakuli yaitu saluran halus yang berperan dalam pertukaran zat antara osteosit dan kapiler darah. Lalu komponen matriks yaitu kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Tulang dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tulang keras, yaitu bila matriks tulang rapat dan padat. Contohnya tulang pipa. Yang kedua ada tulang spons, yaitu bila matriksnya berongga disebut tulang spons. Contoh tulang keras. Tulang merupakan komponen utama dari kerangka tubuh dan berperan untuk melindungi dan tempat melekatnya otot kerangka. Di dalam jaringan tulang keras atau osteon terdapat pembuluh darah. Lalu tulang keras atau tulang kompak tentunya berfungsi sebagai pendukung struktural. Tulang keras memberikan rangka yang kuat bagi manusia. Selain itu, tulang keras berfungsi sebagai perlindungan, penyimpanan mineral, produksi sel darah merah. Sumsum tulang yang terdapat pada tulang keras berfungsi sebagai produksi sel-sel darah merah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi tulang keras meliputi menjaga struktur tubuh, menyimpan mineral, mendukung produksi sel darah, melindungi organ-organ, dan melindungi berbagai fungsi vital dalam tubuh manusia. Dan ada komponen matriks. Yang pertama osteoblast, yaitu membuat tulang dan mensintesis komponen matriks tulang. Lalu ada osteosit. Fungsi bagian-bagian tulang keras. 1. Tulang spons berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan membantu kekuatan mekanik tulang. 2. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ dan jaringan di dalam tubuh. 3. Tulang kompak berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh dan membentuk kerangka. 4. Saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. 5. Saluran Havers berfungsi untuk mengangkut limbah metabolisme dan transportasi nutrisi. 6. Osteosit berfungsi menjaga matriks tulang dan mempertahankan kepadatan massa tulang. 7. Kanalikuli berfungsi untuk menyuplai nutrisi, membuang limbah, dan membantu komunikasi antar sel tulang. 8. Periostem berfungsi untuk perbaikan dan pertumbuhan tulang. Tulang keras. Biomekanika tulang keras mengacu pada studi tentang perilaku tulang yang keras seperti tulang manusia dalam respons terhadap beban, tekanan, atau gaya eksternal. Ini melibatkan analisis bagaimana tulang bergerak, mengalami stres, dan beradaptasi dengan berbagai kondisi fisik. Dalam studi biomekanika tulang keras, peneliti memeriksa faktor-faktor seperti elastisitas, kekuatan, kekakuan, dan ketahanan tulang. Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami cedera tulang, perkembangan osteoporosis, dan bahkan perancangan implan tulang. Selanjutnya itu pertumbuhan tulang dan perbaikan tulang. Pertumbuhan tulang adalah proses di mana tulang-tulang dalam tubuh kita tumbuh dan berkembang. Proses ini terjadi secara alami dan terus-menerus selama masa pertumbuhan kita. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nutrisi, hormon, dan aktivitas fisik. Sedangkan perbaikan tulang ialah proses penyembuhan tulang yang rusak atau patah. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu peradangan, pembentukan kalus, dan remodeling. Pada tahap peradangan, tubuh akan merespon cedera dengan mengirimkan sel darah putih ke area yang terluka. Selanjutnya, pembuluh darah akan melebar untuk memungkinkan sel darah putih mencapai area tersebut. Tahap ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dan ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan rasa sakit pada area yang terluka.
Setelah tahap peradangan, tubuh akan memulai pembentukan kalus. Nah, kalus ini adalah jaringan yang terbentuk di sekitar area yang terluka untuk membantu memperbaiki tulang yang rusak. Tahap ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu dan ditandai dengan rasa sakit yang berkurang. Tahap yang terakhir ialah remodeling, di mana kalus akan diubah menjadi tulang baru. Tahap ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan dan ditandai dengan peningkatan kekuatan tulang dengan proses osifikasi endokondral. Pada saat itu, tulang rawan yang berada pada piringan epifis terus tumbuh dengan cara mitosis. Sementara kondrositis yang terdapat di samping diafisis akan menua dan mengalami kerusakan. Lalu sel osteoblas bergerak atau berpindah dan menyebabkan osifikasi atau mengeraskan matriks untuk membentuk tulang. Proses ini akan terus berlangsung sejak anak-anak hingga remaja. Pertumbuhan tulang rawan melambat dan akhirnya benar-benar berhenti. Saat pertumbuhan tulang rawan berhenti pada usia 20-an, piringan atau lempeng epifis akan sepenuhnya mengeras. Hal ini menyisakan garis epifis tipis dan tulang sudah tidak bisa lagi tumbuh atau memanjang. Baik, yang selanjutnya ada gangguan tulang. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang kehilangan massa tulang dan menjadi rapuh dan rentan patah. Penyebab umumnya terkait dengan penuaan, penurunan kadar hormon estrogen pada wanita pasca menopause, dan kurangnya asupan kalsium. Yang kedua, gejalanya yaitu patah tulang lebih mudah terjadi, terutama pada pinggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Yang kedua, pada gangguan tulang yaitu ada artritis, yaitu kelompok penyakit yang melibatkan peradangan pada sendi. Selain mempengaruhi sendi, artritis juga dapat menyebabkan gejala sistemik seperti kelelahan, demam, penurunan berat badan, dan nyeri otot. Artritis disebut juga rheumatoid arthritis. Jenis-jenis artritis ada berbagai macam, yaitu rheumatoid arthritis atau autoimun menyerang sendi, kemudian osteoartritis terkait degenerasi tulang rawan atau akumulasi kristal asam urat dan lain sebagainya. Artritis menimbulkan gejala nyeri sendi, kemerahan, pembengkakan, dan keterbatasan. Yang selanjutnya ada osteogenesis imperfecta. Penyakit ini dikenal juga sebagai penyakit tulang kaca, yang di mana kondisi genetik yang menyebabkan kelemahan dan kerapuhan tulang. Penyebabnya adalah mutasi genetik yang menghasilkan kolagen, protein esensial, dan struktur tulang. Gejala yang ditimbulkannya adalah mudah patah tulang, perubahan warna mata, gangguan pendengaran, dan masalah gigi. Terlihat seperti di gambar, ada perbandingan antara healthy bone atau tulang yang sehat dengan brittle bone, tulang yang terinfeksi. Lalu yang selanjutnya ada osteomyelitis. Osteomyelitis ini adalah suatu infeksi yang merusak tulang dan sumsum tulang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri, meskipun infeksi bisa juga berasal dari jamur atau mikroorganisme lainnya. Osteomyelitis dapat terjadi melalui penyebaran langsung dari jaringan sekitarnya atau melalui perjalanan darah dari infeksi di tempat lain dalam tubuh. Gejala umumnya penyakit ini adalah melibatkan nyeri yang hebat di area yang terinfeksi, pembengkakan, kemerahan, serta gangguan pada fungsi tubuh yang terkena. Kemudian faktor risiko
risiko juga termasuk luka terbuka, operasi ortopedi, atau kondisi medis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lalu diagnosisnya sering melibatkan pemeriksaan gambaran radiologi, analisis darah, dan seringkali biopsi. Pengobatan penyakit osteomyelitis ini melibatkan pemberian antibiotik, terapi medis, dan dalam beberapa kasus pembedahan untuk membersihkan infeksi dan memperbaiki kerusakan tulang.